yang berkaitan dengan kepentingan pensiunan. Jadi kita itu ada kewajiban memberikan penjelasan kepada pensiun yang kaitannya dengan mereka mempunyai manfaat dana kematian gitu kan, istri atau keluarga mereka juga punya hak dan sebagainya. Inilah kadang-kadang tidak ada yang tahu gitu pensiunan itu. Taunya udah meninggal ya udah gitu. Padahal dia ada hak-hak yang perlu kita jelaskan, dan program kita juga cukup banyak ya untuk membantu kesejahteraan dari PNP itu. Susunan pengurus cabang P2Tel masih tetap nggak berubah ini. Tadinya nanti kita ganti ini, jangan kuning lagi, yang biru ini. Pak Imam sama Pak Iran mungkin bisa dipoto satu-satu gitu. Supaya ada ini dengan gaya yang berbeda-beda. Jadi kalau Pak Dan nanti di mana gitu presentasi, wah kelihatan wahnya itu ada kan seragam. Ini kan ada yang nggak ini, yang belum dapat seragam gitu. Kalau nggak salah Pak Hermanto, siapa yang pegang kaos kuning? Yang punya Pak Hermanto. Mungkin itu perlu dilacak gitu. Itu masih ada kebanyakan. Iya, itu makanya gini, saya bilang, Pak, ada fotonya selfie nggak pakai kaos itu? Saya nggak punya kaos itu. Nah, atau udah luntur kali Pak? Mungkin itu tapi coba harus diselusuri ini satu. Lanjut ya, ini gagah-gagah semua, senyum ceria gitu, melayani. Kemudian ini juga nanti kita ganti. Ini Pak Darji memang serius, orangnya dari dulu serius. Lanjut Pak. Nah, kita masuk ke performance ini. Kalau wilayah kerja kita tetap kecamatan itu 9 kecamatan, kemudian kelurahan 37 kelurahan. Cuman ya memang ada yang yang Bantar Gerbang itu ya, Pak Rosid itu 9. Itu masuknya ke Pak Catur. Nantinya itu belum dirubah. Sudah sepakat gitu. Itu hanya satu PMP. Hanya satu PMP. Lanjut. Nah, pergerakan PMP kita di semester 1 2020 pada awal Januari itu PMP kita enggak ada sedikit. Ada. Ya udah. Pak, ini tadi itu enggak? Jadi ini fokus saja ke sini. Saya nggak ada ini tadi center point pointer itu ada patah gitu. Jatuh kali. Kemudian ini Januari kita punya awal Januari itu 863 PMP dengan distribusi 706 pensiunan, 149 danda, 2 duda, 6 anak. Nah, begitu masuk ke April, itu sudah ada pergeseran pergerakan PMP-nya. Jadi pensiunan itu jadi 696, kemudian janda 146, duda 2, 6 anak. Kenapa? Karena ada yang wafat. Kita di triwulan 1 banyak, ada sekitar 13 orang yang wafat. Nah kemudian di akhir Juni itu ada penurunan lagi 847 PMP yang meninggal kemudian ganti suaminya. Lanjut. Nah progres datul kita ini untuk diketahui di Maret itu kita pencapaiannya 82%. Jadi ada sisa 156 PMP pada saat Maret itu yang belum datul. Artinya sudah lumayan ya. Jadi kalau Januari dilepas gitu, kemudian Februari dalam waktu 2 bulan itu pencapaian kita sudah sekitar 82% dalam jangka 2 bulan. Tapi ada di PC lain 2 bulan itu udah selesai, udah close. Tapi jangan dibandingkan dengan kita, karena memang dia hanya ordernya itu ratusan. Ada yang cuma PMP-nya 75 PC-nya ya, PC yang keluar gitu. Nah yang kalau kelas-kelas kita hampir sama lah gitu, susul lagi. Nah kelas 1, cuman di Maret ini tetangga kita itu udah selesai, dia udah close gitu kan? Artinya ini sebuah tantangan buat kita. Nah di April
Ini udah bergeser April, Maret, April 1 bulan itu tinggal 49 PMP yang belum datul. Jadi sisa 6%. Nah, perlu rekan-rekan ketahui, jadi setiap ada pencapaian presentasi ini, itu kontraprestasinya udah langsung dibayar. Jadi ada periodik ya, minggu-minggu. Kalau sekarang nih kita selesai, saya belum cek lagi terakhir karena belum ada ini jaringan. Itu kalau kita selesai ini 100 gitu kan, kontraprestasi 100 itu dibayar. Langsung dibayar oleh BP. Sudah masuk ke bendahara gitu kan. Jadi nggak nunggu selesai 100% baru kontraprestasinya dibayar, enggak. Selesai keluar, selesai keluar, selesai keluar. Nah, di Mei alhamdulillah 99,3 ada 5 PMP. Nah, ini agak berarti jadi dari Mei ke Juni aja 5 PMP itu 2 masih tercancel gitu. Masih tercancel karena itu tadi. Nah, jadi rekan-rekan, inilah gambaran progres datul kita. Progres datul kita seperti ini. Ya, memang akhir dari pendatulan itu kan di akhir Juni, tanggal 15, akhir Juni. Namun kalau lebih cepat lebih baik, karena dengan selesai lebih cepat kita nggak mikirin lagi soal datul gitu. Datul close gitu. Nah, tapi kalau belum close juga, tetap aja ditanya dari BP ini gimana nih datulnya, udah 100% belum, dan sebagainya gitu. Pertanyaan itu muncul karena masih ada yang belum datul. Kenapa nih belum datul? Ya kita masih usahakan Pak, karena begini. Nanti kita lihat lagi. Nah, PMP yang wafat di semester 1 ini totalnya itu ada sekitar 21, termasuk istri ya, termasuk istri. Jadi di semester 1 itu ada istri 1 orang, istri dari Ujang Rojak. Kemudian di semester triwulan 2 itu ada 2, istri dari Yosef sama istri dari Ilyas. Ada 2. Nah, yang lainnya ini pensiunan dan janda. Janda itu di triwulan 1 ada 3, kemudian triwulan 2 itu ada 1. Lanjut Pak. Ini data usulan BR, ini bedah rumah sampai ke sini ya. Bedah rumah itu kita sudah ngajukan kemarin itu awalnya sekitar 5 ya, disurvei sekitar 4 gitu. 3 kelihatannya akan disetujui. Kelihatannya 3 disetujui. Nah, target kita di semester 2 ini yang disetujui itu bisa terrealisasi gitu. Karena memang bedah rumah ini kita sering ditanya gitu. Kayaknya Bekasi Barat itu kan sama-sama di Bekasi. Dia membandingkan Bekasi Timur gitu. Bekasi Timur kok tinggi-tinggi gitu pengajuannya sampai 18 PMP. Ini juga ada lagi kan, saya tanya lagi, berapa Pak? Ini nggak semua yang kita tampilkan, masih banyak katanya. Dan antrian. Bekasi Barat kaya-kaya Pak. Itu tadi saya bilang Bekasi Barat itu orang kompleks saya bilang. Rumahnya di kompleks dan sebagainya gitu. Kalau ini kan kabupaten beda-beda, itu kan gaya itu kita aja. Kayak ngeles. Kayak Bunawas ke tempat. Lanjut Pak. Jadi mudah-mudahan 3 itu ini. Nah, pemberdayaan ekonomi produktif juga sampai akhir bulan Juni ini yang memakan dana PM ada tambahan paket sehingga menjadi 28 paket pinjaman. Betul ya Bu? Biasanya yang sebelumnya sebanyak 27 paket, tapi ada perkembangan gitu. Dari 28 paket pinjaman tersebut yang sudah melunasi pinjaman sebanyak 10 paket. Jadi hampir ya 30%-an. Dan ini bisa diminta lagi itu. Nah di COVID ini, karena memang usaha-usaha banyak yang terkendala ya, ada kebijakan dari pengurus, terutama dukungan dari KPC juga. Ini kewajiban cicilan itu masih diperingan gitu. Jadi kalau yang nggak bisa mencicil
ya nggak apa-apa, cuman harus mencatat aja. Kadang-kadang Bu Vina dalam hal ini yang melakukan pencatatan gitu kan, kadang-kadang ini juga apa terkendala tadi, karena kelihatannya rutin, tapi kan ada yang pembayarannya itu tidak konsisten gitu, kadang-kadang di bank, kadang-kadang bayar langsung, kemudian yang diterima juga kurang jelas gitu. Nah, kedepannya yang mungkin kaitan ini ya untuk teman-teman semua, kalau ada yang pembayaran PIP yang kebetulan dinas ya, atau nanti kita dinas atau enggak, ini kita masih evaluasi lagi dengan masukan dari Pak BRO tadi gitu kan, bahwa ini Jakarta bukan merah lagi, sudah mau hitam gitu kan. Dan juga kita sudah ada contoh gitu di Gatsu, itu sudah ada beberapa rekan kita yang terkena COVID ini. Jadi itu mungkin perlu dievaluasi lagi, karena kita rencananya tanggal 3 itu udah mulai piket di Gatsu. Nah, artinya memang kita harus di Juanda. Lanjut Pak. Berarti Bapak kalau ke Juanda, amitnya baginya Gatsu. Jauh Pak. Nah di semester 1 untuk kunjungan A, B dan khusus nihil, karena memang belum ada program itu, apalagi dalam kondisi COVID ya. Nah, itu mungkin jadi itu juga. Pengurusan dakem dana kematian ini waktu penyelesaiannya alhamdulillah itu rata-rata sudah di bawah 1 bulan. Tidak ada yang melebihi. Kalau ini bulan sebelumnya ada yang 3 bulan dan sebagainya, karena memang informasinya yang agak terlambat. Nah, kemudian untuk layanan permintaan SPT, slip gaji, SKDAPEN, SKTelkom, yang SPT ini memang ada, tapi kita nggak mencatat, jadi kita nggak tahu gitu kan berapa sih yang nanya kaitannya dengan SPT di pengurus harian gitu. Nah, iman budaya ini juga Bintro Islam ibu-ibu masih berjalan. Jadi dalam semester 1 kemarin itu walaupun dengan COVID ada COVID, tapi ibu-ibu masih aktif dengan video conference ya, video call, memanfaatkan aplikasi Zoom, juga memanfaatkan WA ya, WA group itu juga kan bisa melakukan video call, tapi terbatas sampai dengan 8 orang. Bapak-bapaknya juga mengikuti web seminar gitu yang dilakukan oleh MTTG, itu ada juga beberapa yang mengikuti. Masalah budaya ini, pelaksanaan senam wisata nasional di Surabaya terpaksa dibatalkan, untuk informasi aja. Jadi kemarin rencananya April, informasi terakhir di akhir Juli ini bahwa itu dibatalkan ya. Pembatalannya itu kita sudah dapat ya suratnya itu. Nah, itu padahal peserta dari kemarin itu direncanakan 156 orang, cukup banyak ya. Artinya hampir 25%-an yang mendaftar gitu ya. Olahraga Kamis tanggal 5 Maret 2020 itu kita sempat sebelum COVID merebak itu, sebetulnya COVID sudah ada gitu, tapi kita masih susu aja gitu. Jadi 5 Maret itu melakukan farwalk senam dan health telkom itu ya, yang ada pembicaranya Dr. Satrijal Sapei SPPD dari Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, ini yang terakhir, begitu selesai ini habis itu udah enggak. Olahraga itu ya, kaitannya sejak pandemi COVID-19 merebak sudah close gitu. Lanjut Pak. Nah, bakti sosial. Nah, ini agak banyak kita di semester 1 ini. Pertama itu bakti sosial, bantuan sosial musibah banjir itu. Tanggal 6 Januari itu setelah banjir itu dibentuklah posko darurat sekretariat sementara berlokasi di Sepatraya 224 Bekasi. Nah, ini jadi mirrornya Juanda. Jadi kalau Juanda plus berarti ada di Sepatraya. Ada makan siang dan ada makan malam. Terima kasih Pak Iwan Bu Eko. Kalau di Juanda pengurus menerima bantuan di Januari itu rekan-rekan mungkin sudah tahu. Bantuan sosial sebanyak 260 paket berupa sembako dan alat pembersih dari pengurus pusat, Pidwantel, Direksi Dapen Telkom, Jakes Telkom juga, Direksi Apelika dan sebagainya.
dari DM retail juga ada. Jadi bermacam-macam, tapi secara total itu sekitar 260 paket. Tahap Juni ini udah pas gitu, datanya udah pas gitu. Dan cuma pada saat masuk semester 2 ini saya juga ragu gitu, Pak Bundarman kok jadi naik 17, kemudian Pak Catur juga naiknya cukup signifikan 9. Padahal yang PMP baru itu nggak sebanyak itu kan, hanya 24, 37. Nah itu nggak sebanyak itu. Ternyata kesalahan ada di saya. Kesalahan ada di saya. Kan untuk membagi tiga itu kan berdasarkan RW. Kalau yang kelurahan gitu kan mudah membaginya, kayak yang Pak udah NU sama Pak Trisno gitu kan, dengan Pak Lepot gitu ya, itu mudah. Kelurahan yang kita pegang ya, langsung bagi pas gitu. Tapi yang Pak ini RW, berdasarkan RW. Jadi satu kelurahan RW. Kalau RW-nya melenceng gitu. Tapi ternyata RW-nya nggak melenceng gitu. Sayanya formulanya seharusnya membaca RW di programnya itu formulanya, yang dibaca RT. Akhirnya ya liut gitu. Itu nanti kita perbaiki. Lanjut. Tapi totalnya terus ini Pak Lima. Nah itu totalnya tetap itu ada perubahan sekitar 39. Terakhir itu 847. Sekarang ini 886, jadi ada kenaikan 39. Lanjut Pak. Nah ini dari kelurahannya, deviasi kelurahan Bintara yang tadinya untuk Pak Abdullah itu ya, Pak Abdullah, mudah-mudahan dia sehat ya, dia ketahuan. Bintara itu 53, kemudian di semester 2 ini ada 55. Bintara Jaya malah kurang 1. Katanya kan jadi total keseluruhan hampir sama seperti itu, tidak ada terlalu perbedaan. Hanya di Pak Bundarman itu kan tadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Di Pengasinan itu itu juga nggak simetris itu. Artinya ini data untuk tiga komisariat itu yang perlu kita benahi, kita perbaiki. Lanjut. Nah ini distribusi per kecamatan. Kecamatan yang paling dominan masih tetap Bekasi Barat. Bekasi Barat itu areanya Pak Budi Ramlan nantinya itu supervisinya Pak Budi. Kemudian Bekasi Selatan itu Pak Darjis sih, Pak Darjis. Ya, yang Rawalumbu juga banyak nih 168. Saya pikir tadi Rawalumbu yang ternyata Bekasi Barat yang cukup signifikan. Yang paling sedikit itu Jati Sampurna. Bantar Gebang. Bantar Gebang itu hanya satu PMP. Pak Catur ya. Bantar Gebang. Lanjut Pak. Nah berdasarkan kelurahan yang paling tinggi itu di sana Pengasinan. Pengasinan itu gabungan dari Pak Hermanto, Pak Bundarman sama Pak Catur. Ada trio ini. Nah, yang paling sedikit itu Jati Murni, Bojomentek juga. Bojomentek tuh dekat siapa ya? Dekat sana. Oh dekat Pak. Dengan 1. Lanjut Pak. Yang lain nih, distribusi per komisaris itu tadi udah bisa dilihat sebetulnya. Cuma ini itu metrik aja. Kalau dilihat ini kan Pak Sukro sama Pak Abdullah masih tinggi, masih 71 dan 73. Nah ini menjadi pertimbangan dari manajemen dalam hal ini KPC dan BP gitu kan. Untuk Pak Abdullah sama Pak Sukro ini cukup banyak volumenya orang yang harus diawasi gitu. Mungkin perlu ada bantuan dukungan lain itu, backup gitu kan. Mungkin bisa dalam hal ini Pak Sukro mungkin bisa mengusulkan gitu, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Sukro. Lanjut Pak. Nah ini per status ya. Status itu dilihat dari anak, ini duda, janda, sama pensiunan. Jadi kalau pensiunan itu ya tentunya yang agak terang itu. Ya, kemudian yang kedua itu janda. Janda itu ada 153. Kalau saya lihat dari, saya nggak bandingkan ini data sebelum dan
data sebelum dan sekarang gitu. Kan ada penurunan gitu. Yang naik itu yang pensiunan. Kalau duda tetap kayak duda tetap. Cuman bedanya yang saya lihat itu kalau janda ini kebanyakan tidak ada ahli warisnya lagi gitu. Kalau kan rata-rata tidak ada ahli warisnya. Cuman saya ingatkan ya teman-teman, untung saya ingat, takutnya lupa. Kalau janda ini pada saat pengisian datul, itu di kondisi akhir diminta kakak, ngupload kakak. Artinya di PP itu untuk mengantisipasi kalau orang ini nikah lagi gitu, dilihatkan kakaknya, pasti enggak itu. Makanya diupload kakak. Cuman di situ masih ada di state kakak menyusul gitu ya, bisa kita gitu. Nggak mandatori gitu, pokoknya bisa datul kalau menyerahkan kakak, ini enggak seperti itu ya. Tanpa ya itu pertanyaan bagus. Saya nggak sampai ke sana. Tapi kalau ini rata-rata ya itu tadi susulan yang 56 ya di atas 40 lah, masih muda. Anaknya udah tua. Yang potensial kan yang kawin lagi. Kalau duda ini kan ini tidak terlalu inilah. Tidak terlalu nafsu dua. Buat ibu-ibu gitu. Lanjut. Nah ini per jenis kelamin kita masih dominasi laki-laki ya 578, kemudian yang wanita 308 nih kelihatan. Yang laki-laki yang tertinggi itu di Pak Sukro juga. Pak Sukro itu ada sekitar 53. Yang prianya kalau ini pernik, jadi NIK. Biasanya saya tampilkan untuk usia ya, tapi ini sudah bisa menggambarkan bahwa kondisi saat ini yang tertinggi itu NIK 62. NIK 62. Kalau kemarin kan NIK 61 maksudnya. Ini udah ada pergeseran. Nah, nanti yang 63 itu bisa melewati ini nanti. Bisa aja yang paling sedikit ini 22. Siapa yang bisa menebak ini? Yang lahir ini 22, cuma satu orang. Umur 98 berarti itu ya? 98 itu Pak. Itu bisa janda, bisa ini. Pak Derajat juga ada itu. Kalau Pak Derajat masih di tengah. 29 dia. Di sini nih. Pak Derajat di sini. Pak Derajat ini bisa sampai dengan umur demikian. Amin. Pak Dar 71. 49 nih. Tinggal sedikit Pak Dar. Levelnya 11 orang temannya Pak. Temannya 11. Kalau yang 61 masih banyaklah 92 orang gitu. Levelingnya masih tinggi. Nah ini yang nik 70, 71, 72, 73 itu umumnya pendi. Ada juga yang itu tadi yang ditanya sama Pak Bun tadi, ada janda dengan janda. Lanjut Pak. Nah ini per MP-nya. Nah ini MP ini tidak menggambarkan tadi kemampuan dari masing-masing PMP itu nih. Kalau kita lihat ini ya, lihat di sini nih, yang di bawah 1 juta itu kan banyak tuh antara yang di bawah 1 juta nih, di bawah 1 juta, tapi nggak bisa kita pukul rata seperti itu ya. Di bank yang sama, Bank Syariah Mandiri, cuma nomornya beda-beda. BNI Pak. BNI Syariah. Syariah. Yang satu rekening PEP, berarti yang uang dari Zakatel, yang tujuannya untuk dipinjamkan ke anggota yang punya usaha, namanya program ekonomi produktif, dan tanpa bunga ya. Apa mengembalikan 20 kali tanpa bunga, tanpa jasa. Itu PP, itu rekening A, katakanlah rekening A. Rekening B itu yang bansos ini, yang ngumpulin tadi yang Pak Moklis cerita, infak dan sodako. Nah, itu sekarang ada dua. Yang Pak Imam katakan, yang infak yang ada 6,5 juta itu yang infak sodako, gitu.
Sedangkan yang PEP itu masih malah 13 juta ya. 13 juta, dua-duanya itu masih punya sisa. Iya. Nah, sekarang untuk masarkan yang 13 juta itu pun sulit. Ya sulit, artinya udah ditawar-tawarkan kok orang nggak mau pada pinjam sih. Apa karena cuma 2,5 juta jadi tanggung nggak pinjam ya mungkin juga ya. Sehingga yang barang bukan kita kekurangan duit masih banyak. Sehingga kalau Pak Imam usulnya ini dipindahkan ke sini, ya nggak usah. Karena apa? Kecuali kalau di sini nggak punya duit, yang mau pinjam banyak, nggak punya duit, baru kita mikir nih. Ya, tapi karena sekarang ini masih punya duit banyak, yuk mari kita pasarkan supaya habis lah, supaya kepake. Iya. Yang ini memang tujuannya untuk diberikan. Ini bukan dipinjamkan, yang ini tujuannya. Yang diimpak orang-orang yang dipandang tadi rezekinya di bawah lah gitu ya, masih kurang. Jadi gitu Pak, beda Pak Imam. Jadi itu jawaban kami tentang yang dana yang dipegang oleh Bu Bina untuk 2 rekening tapi di bank yang sama. Terus Pak Larno tentang Datul ya. Datul online. Jadi Datul online itu gini.